Halo, perkenalkan namaku Rani Juliana Swastika, salah satu mahasiswa IDB Bali. Kali ini aku berkesempatan untuk membahas satu topik dari mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu ejaan dalam Bahasa Indonesia, yang dimana kita akan membahas pedoman dan penerapannya. Oke. Ejaan. Ejaan dalam sistem aturan penulisan atau bahasa yang membantu kita menyampaikan pesan dengan jelas dan akurat. Dalam konteks bahasa Indonesia, ejaan memiliki peran sentral dalam menjaga kekayaan, keindahan, sekaligus pemahaman yang seragam di antara para pembaca dan penulis. Selain itu, ada yang menyebutkan juga, ejaan adalah tata cara menuliskan bunyi, kata, atau kalimat dalam bentuk tulisan huruf ya, dan tanda baca. Ejaan adalah, ada juga sih yang bilang, ejaan adalah kumpulan peraturan penulisan huruf, kata, serta penggunaan tanda baca. Jadi ejaan ini pasti kita pakai dalam kegiatan sehari-hari, yaitu berkata. Untuk merangkai satu kalimat itu kita harus pakai ejaan. Baik, dalam ejaan kali ini ada yang namanya penulisan huruf. Penulisan huruf dibagi menjadi dua bagian, penulisan huruf kapital dan penulisan huruf miring. Kali ini saya akan membahas keduanya. Yang pertama, penulisan huruf kapital. Ada banyak banget ejaan huruf kapital yang dipakai dalam penggunaan sehari-hari. Contoh seperti kita dalam cetakan atau dalam surat atau membuat suatu makalah atau membuat surat-surat penting lainnya, kita membuat tugas dan lain-lainnya, pasti kita harus memakai ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Salah satunya penulisan huruf kapital. Yang pertama ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Contohnya, kita ingin membuat kalimat dia sedang pergi berselancar. Dia di D itu hurufnya huruf besar. Dan itu selalu dipakai dalam sebuah kalimat. Itu contoh pertama. Untuk selanjutnya, yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Kita sering melihat fenomena ini ada di dalam sebuah novel atau di dalam sebuah cerita. Kalau kalian punya Wattpad atau apa, kalian bisa baca di situ. Ada salah contohnya, adik bertanya, Kak, apakah kamu sudah makan? Ada tanda petik atau tanda tanya di situ yang menghubungkan. Seperti itu. Banyak kita jumpai di dalam novel atau Wattpad atau cerita pendek lainnya. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Di sini sering kita lihat contohnya juga banyak. Ada setiap kita menuliskan Tuhan yang Maha Esa. T pasti besar, yang Maha Esa pasti besar juga di ujung-ujung kalimat. Seperti itu. Kitab suci seperti Al-Quran, Weda, pasti diawali dengan huruf besar. Entah itu dia berada di awal kalimat, di tengah kalimat, atau di akhir kalimat kata itu. Oke, selanjutnya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Contoh seperti kalau gelar Insinyur Soekarno, itu bisa dipakai. Untuk gelar kehormatan, mungkin di sini saya dapat contoh Laksamana Muda Udara Hussein Sastra Negara. Tuh. Terus keturunan seperti Ida Bagus kalau di Bali ya, keturunan Ida Bagus bla 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 gitu.
Selanjutnya, huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan pangkat yang diikuti nama orang atau dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Ini nama jabatan sama sih, seperti kurang lebih hampir sama dengan yang di atas tadi. Cuma kalau huruf kapital yang dipakai untuk gelar kehormatan keturunan itu biasanya kita sering berjumpa di hmm, nama-nama, mungkin nama-nama seperti Nabi Yusuf, atau itu lebih lebih ke keagamaan. Kalau yang ini dipakai dalam jabatan itu tadi Insinyur Soekarno, Presiden Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bla bla bla, dan segala jabatannya. Seperti Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian, itu menyebutkan nama instansi, nama pangkatnya dia. Gitu. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Biasanya seperti seperti ini deh. Rani Juliana Swastika. R-nya besar, J-nya besar, S-nya besar. Jadi itu merupakan unsur-unsurnya, unsur-unsur nama orang dalam penyebutan atau penulisan nama orang. Oke, selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Oke, nama bangsa seperti bangsa Indonesia, udah jelas ya. Bangsa Indonesia, terus sukunya ada suku Melayu, bahasa Inggris ada bahasa Inggris, bahasa Perancis, dan segala macamnya itu dipakai huruf kapital. Tapi untuk di bagian ini, huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa, ini dipakai hanya dalam satu kata turunan, bangsa Indonesia, bahasa Inggris. Bukan contoh yang tidak berlaku untuk dikapitalkan hurufnya itu seperti hmm, ke Inggris-Inggrisan seperti itu. Bahasa Inggris itu satu dasar ini, kata turunan. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. Ya, kalau bulan, tahun, hari, hari raya, pasti kita udah nggak asing lagi seperti hari raya Idul Fitri, hari raya Galungan Kuningan, hari raya Natal, dan sebagainya. Nama hari, bulan, tahun dalam cetakan untuk kop surat biasanya itu ada. Dan peristiwa sejarah seperti peristiwa Rengas Dengklok atau peristiwa G30 SPKI itu bisa dipakai huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Nama geografi seperti nama wilayah atau provinsi atau benua itu biasanya dipakai Pulau Bali kayak gitu. Atau area Asia Tenggara, Amerika Serikat seperti itu di benua. Terus ada perbukitan Gunung Himalaya atau Fujiyama dan segala macamnya. Huruf kapital selanjutnya ya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan yang dipakai dalam penyapaan dan pengacuan. Seperti balik lagi kita ke saya mencontohkan seperti ada di novel-novel, mungkin untuk hubungan kekerabatan misalkan ada pertanyaan, kapan Bapak berangkat? Tanya Harto. Di huruf Bapak itu yang berhubungan dengan kekerabatan dalam penulisan Bapak B-nya itu besar gitu. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Masih banyak kok ada contoh juga yang lain.
Misalkan adik bertanya, "Ibu itu apa?" Gitu. I dalam di dalam kata ibu itu menggunakan huruf kapital. Oke, selanjutnya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang lanjutan penulisan huruf miring. Huruf miring banyak ada di dalam cetakan-cetakan seperti mungkin di jurnal, mungkin di kalian bisa lihat di blogspotnya orang-orang atau sering kalian lihat di Google atau dan segala macamnya. Oke, kita bahas yang pertama. Huruf miring dalam cetakan dipakai menuliskan nama buku, majalah, surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Sepertinya seperti surat kabar Kompas, majalah. Kalau zaman dulu ada majalah Gaul seperti itu. Atau nama buku, buku tentang apa, buku pengantar arsitek tradisional Bali mungkin seperti itu. Ada kutipannya. Oops, oops, sorry. Oke, lanjut yang kedua dari penulisan huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Contoh seperti ada penekanan di kata-kata ya, seperti ini. Bab ini tidak menjelaskan tentang huruf kapital. Ada penekanan di sana, ada penekanan khusus pada bagian tidak. Kita bisa miringkan kata tidak dalam kalimat tersebut. Oke, itu salah satu contohnya. Yang terakhir, ada huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menulis nama ilmiah atau ungkapan asing, kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Saya punya contoh satu, mata kuliah DSS. DSS itu kepanjangan dari Decision Support System. Nah, penulisan penulisan DSS itu memakai huruf kapital dengan penjabarannya di sebelah menggunakan kurung. Decision support systemnya itu memakai garis miring karena dia itu ungkapan asing gitu. Masih banyak ada contoh-contoh yang lain, ini hanya mungkin sedikit pemahaman untuk teman-teman semuanya. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah kata atau salah ucap, terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Sampai ketemu.